Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1632 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 18, ayat 16 sampai ayat 33. Di bawah perikop doa syafaat Abraham untuk Sodom. Demikian firman Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimanakah sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya,
Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika 3 orang yang bertamu kepada Abraham pergi dari kemah Abraham. Mereka bercakap-cakap berbicara tentang Abraham dan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora. Karena dosa-dosa Sodom dan Gomora itu membuat Tuhan geram, Tuhan murka, dan hendak mendatangkan murkanya atas Sodom dan Gomora dengan cara membakar habis Sodom dan Gomora rata dengan tanah. Pertanyaannya, dosa apa yang dilakukan oleh orang Sodom dan Gomora? Dosa orang Sodom dan Gomora adalah dosa LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transseksual. Sudah perhatikan kata Sodom di sana? Itu kan yang kita dengar selalu kan itu sodomi. Itu berasal dari kata kota Sodom ini. Karena dosa Sodom dan Gomora itu, dosa LGBT itu sangat berat kasusnya di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan sangat murka atas Sodom dan Gomora dan hendak membumi hanguskan Sodom dan Gomora karena dosa LGBT mereka. Kenapa ini menjadi bahan pembicaraan mereka? Karena di Sodom itu tinggal Lot dan keluarganya yang adalah keponakan kesayangan Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti besok kita akan belajar tentang Sodom dan Gomora. Hari ini kita mau belajar tentang Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan ini. Dari percakapan tamu-tamu Abraham, yang salah satunya adalah Tuhan sendiri dan 2 malaikat yang datang kepada Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari percakapan itu kita dapat melihat bahwa Abraham sangat-sangat spesial di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang Abraham. Nanti Sodom dan Gomora nanti kita akan belajar besok. Yang pertama saudara, perhatikan ayat 19. Saya menangkap ayat 19 ini adalah inti dari firman Tuhan ini. Hari ini kita belajar tentang Abraham. Yang pertama apa? Abraham dipilih Tuhan. Amin. Ayat 19 di sana. Sebab aku telah memilih dia. Haleluya. Tuhan memilih Abraham untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita boleh menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan karena kita yang pintar pilih agama. Bukan. Tapi Tuhan Yesuslah yang telah memilih saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang kemudian karena percaya itu mereka diselamatkan. Haleluya. Jadi saudara dan saya dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Haleluya. Injil Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini meneguhkan kita orang percaya bahwa bukan kita yang memilih agama kita, bukan kita yang memilih Yesus sebagai Tuhan kita, tapi Tuhan Yesus sendirilah yang memilih saudara dan saya. Tuhan Yesus memilih kita untuk diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik. Tuhan Yesuslah yang telah memilih saudara dan saya untuk percaya kepadanya. Kita yang percaya kepadanya, kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham dipilih Tuhan untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan saudara dan saya dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Haleluya. Yang kedua saudara, Abraham seorang pribadi yang taat pada firman Tuhan. Amin. Masih di ayat 19. Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya
supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan dan seterusnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham ada di hati Tuhan. Karena apa? Ketaatannya pada firman. Haleluya. Makanya tidak heran. Karena ketaatan Abraham, Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Haleluya. Pertanyaannya, saudara mau diberkati Tuhan seperti Abraham? Kalau saudara mau diberkati Tuhan seperti Tuhan memberkati Abraham, belajar dari sekarang, belajar taat pada firman Tuhan. Haleluya. Selalu saya katakan, di dalam Alkitab, Tuhan selalu memakai orang-orang yang taat. Amin. Tuhan tidak pernah memakai orang-orang yang kepala batu, keras kepala, sombong, suka komplain, suka bersungut-sungut untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah memakai orang-orang seperti itu untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tidak. Dengar baik. Tuhan tidak pernah memakai orang-orang model begitu untuk melakukan rencana Tuhan. Tidak. Tuhan hanya memakai orang-orang yang taat, dengar-dengaran, orang yang rendah hati, untuk pekerjaan Tuhan yang mulia dan agung itu. Amin. Haleluya. Siapa orang taat itu? Orang yang taat itu adalah orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena Abraham adalah pribadi yang taat pada firman Tuhan, Abraham melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan janji Tuhan, orang-orang benar pasti diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan, walaupun saudara hamba Tuhan, walaupun saudara orang Kristen dari kecil, saudara di mata Tuhan, saudara bukan orang benar. Karena saudara tidak melakukan firman. Kalau saudara mau dipandang benar di hadapan Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan taat. Amin. Jangan melenceng ke kiri ke kanan, saudara. Jangan mengurangi atau melebihi, apalagi hanya pilih-pilih ayat. Oh, ini ayat yang saya suka ini. Oh, ini bicara berkat, itu yang saya pegang. Tapi yang lain untuk mengampuni, saudara tidak pegang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, taat berarti apa yang firman Tuhan sampaikan untuk kita lakukan, itu yang kita lakukan. Di saat kita melakukan dengan taat, kita dipandang benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Abraham seorang pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ayat 22 dan ayat 23. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham adalah contoh seseorang yang sangat intim, yang sangat dekat dengan Tuhan. Amin. Karena Abraham dekat dengan Tuhan, Tuhan juga senang dekat dengan Abraham. Haleluya. Kalau saudara jauh dari Tuhan, jangan salahkan kalau malaikat maut yang datang mendekat kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang hidup radikal dengan agamanya, tapi sayang hidup rohaninya tidak dekat dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Dulu waktu saya masih muda, ya sekarang masih muda. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengkoordinir teman-teman saya di kampung untuk menjaga gereja di kampung kami. Waktu itu masih panas-panasnya perang saudara di Ambon dan di Poso. Jadi kami pemuda-pemuda kampung menjaga gereja kami di kampung, saudara. Semua kami yang jaga semuanya pegang peralatan, parang, badi, dan semua, saudara. Siap tarung, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, uniknya semua yang jaga itu semua pendosa semua. Pemabuk, hidupnya kacau. Waduh, bahkan orang-orang yang berjaga-jaga di gereja itu, setiap malamnya itu, tidak pernah hadir, tidak pernah kelihatan di ibadah minggu. Ini realitas, saudara. Kami radikal pada agama kami. Kalau sudah berkaitan dengan agama, oh kami paling depan, saudara. Siap mati. Yang ada dalam pikiran kami saat itu, kami orang berdosa. Salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa kami, ya, mati membela agama kami. Itu yang ada dalam pikiran kami.
Saya mau bilang, itu iman yang konyol. Mau mati martir, mau masuk surga, tapi tidak hidup di dalam Tuhan. Itu kan iman yang konyol, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan. Amin. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, orang-orang yang kita percaya adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Betul? Saudara jangan mengaku orang percaya kalau saudara jauh dari Tuhan, malas baca firman, tidak mau terlibat dalam pelayanan, malas berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengaku orang percaya kalau saudara nggak dekat dengan Tuhan. Orang yang percaya adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia selalu berdoa, dia selalu baca firman, dia selalu terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Itulah orang percaya. Orang-orang yang ada di ring satunya Tuhan adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saudara. Abraham adalah seorang pendoa. Di ayat 24 sampai ayat 33 nanti saudara baca. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setelah Abraham mendengar bahwa Tuhan hendak mendatangkan penghukuman atas dosa-dosa yang dilakukan Sodom dan Gomora, kata firman Tuhan sangat berat. Abraham berdoa syafaat atas Sodom dan Gomora. Abraham tawar-menawar dengan Tuhan melalui syafaat yang Abraham panjatkan kepada Tuhan. Haleluya. Dalam doa Abraham ada tawar-menawar di sana. Dia berkata, Tuhan, bagaimana sekiranya kalau di Sodom dan Gomora ada 50 orang benar, ada 45, 40, 30, 20, sampai 10 orang benar dalam kota itu. Apakah Tuhan akan memusnahkan kota itu? Tuhan berkata, kalau ada 50, kalau ada 45, kalau ada 40, kalau ada 30, kalau ada 20, kalau ada 10 orang benar di dalam kota itu, Tuhan tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora itu. Karena ada 10 orang benar di kota itu. Kenyataannya orang benar di kota itu hanya 4 orang. Lot, istrinya, dan 2 anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik tawar-menawar antara Abraham dan Tuhan, kita dapat pelajari bahwa Abraham adalah pribadi yang suka bersyafaat, yang suka berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita juga menjadi orang yang senang berdoa. Haleluya. Karena dengan berdoa, kita menyerahkan semua pergumulan kita atau pergumulan orang yang kita doakan kepada Tuhan. Di saat kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang akan buka jalan. Tuhan yang akan menyelesaikan semua perkara kita. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Amin. Dengan berdoa kita akan dijaga, dilindungi, dipelihara, dan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di penghujung zaman ini. Mari kita senang berdoa. Bukan senang berbuat dosa, tapi senang berdoa. Amin. Orang yang tidak lagi berdoa adalah orang yang berdosa. Dengan berdoa, dosa-dosa saudara dan saya diampuni. Haleluya. Mari kita senang berdoa seperti Abraham yang adalah seorang pendoa syafaat. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Abraham. Abraham dipilih Tuhan. Yang kedua, Abraham seorang pribadi yang taat pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, Abraham seorang pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan yang keempat terakhir, Abraham adalah seorang pendoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami adalah Abraham di akhir zaman ini. Tuhan telah memilih kami. Ajar kami supaya kami menjadi pribadi yang taat kepada firman, dekat dengan Tuhan, dan senang berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini termeterai dalam setiap hati kami. Sehingga kami menjadi Abraham di akhir zaman ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan.
mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan semua pendengar, dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.